Mari kita datang dengan hati penuh dengan ucapan syukur, dengan senyum terbaik kita buat Tuhan kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang. Kasih karunia Tuhan kita rasakan. Sehingga kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Ini sungguh karena kemurahan Tuhan dan ini sungguh berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara tetap kuat, tetap sehat, itu adalah berkat Tuhan. Mengapa saudara? Sering saya katakan, menurut saya berkat kesehatan itu berkat nomor 2 setelah keselamatan. Pertama tentu kita diselamatkan itu adalah berkat yang luar biasa. Dan yang kedua saya rasa kesehatan. Karena apa? Biar kita memiliki uang yang banyak. Kalau kita sakit, uang yang banyak itu akan kita gunakan untuk kita agar sehat. Nah, untuk itu kita bersyukur di tengah-tengah kesehatan yang Tuhan berikan, kita boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tema khotbah pada saat ini yaitu kuasa perkataan. Berbicara tentang kuasa, rupanya bukan hanya orang yang punya jabatan tinggi, dia punya kuasa. Atau orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, dia juga punya kuasa. Atau seorang jenderal, saudaraku, baik di TNI ataupun Polri, dia juga punya kuasa. Rupanya perkataan kita pun juga ada kuasa. Perkataan kita pun ada kuasa. Dan hari ini kita akan belajar betapa dahsyatnya, betapa hebatnya dari perkataan. Ketika kita menyadari bahwa di dalam perkataan itu ada kuasa, sekali lagi saya tekankan, ketika kita sadar bahwa di dalam perkataan kita itu ada kuasa, saya yakin dan percaya kita tidak akan sembarang ngomong. Amin. Ketika kita memiliki kesadaran bahwa setiap perkataan kita itu mengandung kuasa, maka kita tidak akan sembarangan ngomong, maka kita tidak akan sembarangan mengucapkan sesuatu. Mengapa saudaraku? Karena perkataan kita itu bisa merubah bisnis kita. Nanti kita akan lihat. Perkataan kita itu bisa merubah kehidupan kita. Bisa merubah pekerjaan kita. Bisa merubah dunia kita. Nah ini ketika kita sekali lagi menyadari betapa dahsyatnya dampak dari sebuah perkataan, kita akan hati-hati di dalam kita berkata-kata. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Amsal pasal 18 ayat 21 begini bunyi firman Tuhan. Hidup
dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, akan memakan akibatnya, akan memakan dampaknya, akan memakan resikonya. Dan saya lihat saudara, ini sangat menarik. Alkitab tidak berkata bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh bisnis kita. Alkitab tidak ngomong begitu. Alkitab tidak berkata hidup dan mati kita dikuasai oleh jabatan kita, oleh harta kita. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Alkitab mengatakan sukses dan gagal kita itu ditentukan oleh perkataan kita. Wow. Dari sini kita bisa melihat betapa dahsyatnya kuasa dari perkataan itu. Amin saudaraku. Untuk itu mari mulai saat ini kita jaga setiap perkataan kita. Nanti akan lihat apa berkat bagi orang yang bisa menjaga perkataan. Dan apa resikonya bagi orang yang tidak bisa menjaga perkataan. Jadi kita tidak boleh istilahnya asbun atau asal bunyi. Ngomong terus. Atau bicara terus baru berpikir. Tidak boleh. Kita harus berpikir dulu baru ngomong. Karena apa? Setiap perkataan itu ada kuasanya. Ada kuasanya. Bahkan di dalam Amsal pasal 2 ayat 23. Coba kita perhatikan lagi. Amsal pasal 21 ayat 23 di sana mengatakan siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Wow. Kita jaga mulut kita jaga lidah kita jaga perkataan kita, itu akan memelihara diri dari setiap kesukaran, dari setiap kesulitan. Dengan kata lain, kesulitan muncul, masalah datang, itu ada kalanya saudaraku. Bukan karena lingkungan, atau bukan karena situasi. Sering ada kalanya kesulitan, tantangan, beban hidup datang. Itu karena perkataan kita. Amin, saudara. Sering tanpa kita sadari, saudara. Justru itu datang dari perkataan kita. Masalah muncul, problema muncul, persoalan muncul. Itu justru munculnya dari perkataan kita. Dengan jelas tadi, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Kalau dibalik, kalau tidak memelihara mulut dan lidahnya, kalau tidak menjaga perkataannya, kesukaran akan muncul. Kesulitan akan muncul, tantangan akan muncul. Tentu bagi saudara yang suka nonton berita, saya ini kalau di rumah televisi itu yang paling saya suka berita, saudaraku. Kalau saudara nonton berita, entah beberapa waktu lalu kebetulan saya nonton ya, ada seorang wanita yang cantik, saudara. Tadi saya sampaikan juga, ada wanita yang cantik mati di kamarnya sendiri. Selidik punya selidik. Ternyata gadis cantik ini mati dibunuh oleh pelanggannya sendiri. Kebetulan dia seorang PSK, pekerja seks komersial. Polisi cari, akhirnya ketangkap pembunuhnya. Setelah
diinterogasi. Mengapa kamu membunuh ini, gadis ini? Mengapa kamu membunuh perempuan ini? Akhirnya pembunuh ini ngomong, saya tersinggung dengan perkataannya, Pak. Memangnya gadis ini ngomong apa? Kok sampai kamu tega membunuhnya? Dia bilang, badanmu bau. Cuma ngomong badanmu bau saja. Akhirnya dia tidak terima, dibunuh ini perempuan ini. Kita lihat dampak dari perkataan. Tidak memelihara mulutnya, akhirnya kesukaran datang. Tidak bisa menjaga perkataannya, akhirnya masalah muncul. Nah ini saudaraku, bahayanya dari sebuah perkataan. Bahkan berita yang terbaru. Kalau saudara nonton pas sama dengan saya, pasti beritanya sama. Ada seorang ibu dibunuh, saudaraku, mati. Setelah itu saudara, dicarilah pembunuhnya, dapat. Dan saudara tahu, yang membunuh itu pegawainya sendiri. Diinterogasi oleh polisi. Kenapa kamu membunuh majikanmu? Kebetulan dia majikannya. Yang selama ini sudah gaji kamu. Yang selama ini sudah kasih kamu kehidupan. Yang sudah selama ini memelihara kamu. Kenapa kamu tega-teganya membunuh majikanmu sendiri? Jawabannya sederhana. Saya sudah tidak tahan dengan ucapannya. Kalau saya melakukan pekerjaan salah sedikit saja, dia ngomongnya ndak karu-karuan. Saya dimarahi mati-matian. Saya sudah dianggap binatang. Saya dimaki, pokoknya kata-kata kotor keluar dari ibu ini. Saya selama ini cuma tahan saja karena memang saya membutuhkan pekerjaan. Selama ini ibu ini kalau marah pokoknya saya ini dianggap bukan manusia. Saya tahan. Karena memang saya perlu uang. Karena saya keluarga saya perlu makan. Tetapi saya sudah tidak tahan, Pak. Walaupun saya ini anak buahnya. Tetapi ngomongnya tidak boleh terlalu kasar. Akhirnya dibunuh saudaraku. Kita lihat di sini. Dampak dari sebuah perkataan. Untuk itu mari kita semua jaga perkataan kita. Amin saudara, amin, amin. Jaga perkataan kita karena apa? Dampaknya ketika perkataan kita menyinggung perasaan orang, saudaraku, kita akan ketemui masalah. Mari mulai hari ini rubah perkataan kita. Kalau selama ini suka mengkritik, kalau selama ini suka menyindir, rubah perkataan kita dengan suka membangun, dengan suka memberikan, menguatkan, dengan suka menghibur. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Karena apa? Sekali lagi, dalam perkataan itu ada kuasa. Jadi saudara, yang didengar oleh Tuhan itu bukan cuma doa-doa kita. Ketika kita berdoa, ketika kita bermohon, Tuhan dengar. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tetapi saudaraku, sekali lagi, yang didengar oleh Tuhan bukan cuma doa kita, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita didengar oleh Tuhan. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi ketika saudara ingin memiliki masa depan yang baik, itu ditentukan dari perkataan. Tadi firman Tuhan dengan jelas di ayat pokok, hidup dan mati tidak ditentukan oleh bisnis. Hidup dan mati tidak ditentukan oleh harta, tidak ditentukan oleh jabatan. Tapi hidup dan mati ditentukan oleh perkataan. Ayo mulai hari ini kita jaga baik-baik setiap perkataan kita.
Kalau engkau ingin memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan, kalau engkau ingin sukses, kalau engkau ingin berhasil, jaga setiap perkataan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, apa kata firman Tuhan? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Wow, yang ingin cinta hidup dan melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan kesuksesan, masa depan yang penuh dengan kemenangan. Alkitab katakan, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jaga lidahnya terhadap perkataan-perkataan yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat ini sebetulnya tidak perlu ditafsirkan panjang-panjang. Ayat ini begitu jelas, saudaraku. Kalau ingin memiliki hidup yang luar biasa, kalau ingin memiliki hari-hari yang baik di kemudian hari, jaga lidah kita terhadap ucapan-ucapan yang jahat, bibir yang suka menipu. Ini saudaraku, apa itu ucapan-ucapan yang jahat ya? Sering saudara, saat kita kumpul-kumpul, atau saat kita arisan, atau saat apa-apa saudaraku, kita sering menggosip ya. Kita sering menggosip. Cerita tentang kekurangan, kelemahan orang lain, saudaraku. Ya mungkin kalau seandainya benar mungkin ya masih, ya istilahnya masih bisa di ini. Tetapi kalau ceritanya tidak benar, itu malah memfitnah. Ya ini yang sering tanpa kita sadari saudaraku. Dan ini namanya perkataan jahat. Apalagi kalau tidak sesuai dengan fakta, itu namanya fitnah. Nah ini yang sering tanpa kita sadari. Bahkan seperti tadi pagi saya ngomong, sering kita ketemu dengan teman lama, mungkin 1 tahun tidak ketemu, atau 2 tahun tidak ketemu. Lalu mungkin teman kita itu barangkali sudah diberkati, makan tidak kontrol, sehingga badannya lebar. Tanpa sadari kita, kapan kamu datang? Kok sekarang kamu gendut? Wah, saudara, saya yakin dan percaya. Ini maaf Pak Siwi, ini pun juga badannya gendut. Tetapi tidak mau dipanggil gendut, pasti ya Pak ya. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini tidak ingin dipanggil gendut. Sering kita begitu saudaraku. Ayo kalau mungkin, padahal saya mau kasih tahu. Setiap orang itu punya sensitif masing-masing kalau disinggung soal jasmaninya. Setiap orang, ada yang tidak suka kalau disinggung warna kulit. Ada yang tidak suka disinggung tentang etnisnya, sukunya. Ada saudaraku. Contoh saja, ada yang tidak suka umurnya orang lain tahu. Saya selalu kalau ada jemaat yang baru dan yang mau bergabung dengan jemaat di sini, saya selalu tanya, kalau boleh Om minta nomor HP, tempat tanggal lahir tahun. Dikasih saudaraku, nomor HP dikasih, tanggal bulan dikasih, tetapi tahunnya tidak dikasih. Ya kita hormati. Kita hormati, orang lain tidak tahu agar tidak tahu umurnya. Nah, ini salah satu. Jadi ada kalanya kita tidak boleh sembarangan ngomong, kamu kok sekarang sudah gendut, tidak boleh robah. Kata gendut ditipek, jadi seger. Nah itu enak. Kamu sekarang kok seger, kan enak tadi didengar. Daripada ngomong gendut. Amin. Amin. Mari saudaraku. Karena apa? Tanpa kita sadari, barangkali itu biasa.
Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak mau disebut itu, saudaraku. Saya saja perut yang sudah mulai maju begini juga tidak senang dibilang gendut, saudara. Ini belum apa-apa, saudara. Nah, ini yang harus kita robah, saudaraku. Perkataan-perkataan yang mungkin membuat orang lain tidak nyaman mendengarnya. Ini perlu kita jaga baik-baik. Sehingga perkataan kita itu dapat menghibur orang lain. Dan saudara tahu, untuk disukai orang, ini rahasia. Untuk disukai orang, saudara tidak perlu kasih hadiah yang mahal-mahal. Lalu dikasihkan orang itu tidak perlu. Memang ketika saudara beli barang yang mahal, lalu saudara kasihkan sama teman, kasihkan sama sahabat, kasihkan sama relasi, nah, dia pasti senang. Tetapi saudara tahu, untuk disukai orang, ada kalanya kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Bagaimana caranya? Memuji dia. Saya yakin dan percaya siapapun kita yang hadir pada siang hari ini, semua ingin dipuji. Coba siapa yang tidak ingin dipuji? Pasti semua ingin dipuji. Saya saja, saudaraku, beberapa waktu lalu ada seorang bapak ngomong saya begini, "Wih, Pak Pendeta ini walaupun sudah umur," dia ngomong umur, bukan dibilang tua. "Walaupun Pak Pendeta sudah umur, main bulu tangkisnya masih bagus." Wih, saudaraku, saya dapat pujian begitu senang sekali, saudaraku. Walaupun Pak Pendeta sudah umur, tapi kalau main bulu tangkis bagus, masih juara. Saudaraku, saya senang, saudaraku. Ya, namanya manusia, biar pendeta juga senang dipuji. Amin, saudaraku. Nah, ini hal yang sederhana ketika kita memuji seseorang. Wih, kelihatan kamu kok rajin. Pasti dia senang, saudaraku. Ini tidak perlu bayar. Dan mari kita biasakan untuk memuji orang. Jangan terus mengkritik, saudaraku. Mari kita belajar memuji orang. Dan itulah resep untuk bisa kita disenangi orang. Karena apa? Sekali lagi, pujian itu berlaku untuk semua orang. Siapapun, sekali lagi, pasti ingin dipuji. Jadi mulai saat ini berhenti ngomong gendut. Amin. Berhenti ngomong, wih seger. Nah itu saudaraku. Dan saudara tahu, ini yang perlu saya sampaikan. Orang senang dipuji itu tidak melihat umur. Orang ingin dengar pujian itu tidak melihat umur. Dulu saya punya pikiran orang yang dipuji cantik itu umur sekitar 20 sampai 25. Oh, dia pasti senang. Tapi saudaraku, ibu-ibu umur 30 dipuji cantik senang sekali, saudara. Umur 40 pun, ibu cantik ya. Oh, senang sekali. 50 bahkan umur 60 pun ketika saudara mau puji ibu kok cantik, dia pasti senang, saudara. Satu saat ada ibu-ibu yang umur 60 lebih. Terus saya ngomong, "Ibu, wah ibu kalau pakai dandanan seperti itu cantik sekali loh, Bu." Lalu dia langsung ngomong, "Pak Pendeta itu gayanya sudah begini, saudara." Nah, itu. Karena senang dipuji, saudaraku. Dia mulai, badannya sudah mulai goyang. Karena senang dipuji. Lalu di ibu itu bilang, tidak Pak Pendeta. Nah, saudaraku, ibu saudara tahu, kalau seorang ibu-ibu atau wanita menolak dipuji itu bukan berarti dia menolak. Tetapi ingin dipuji 2 kali. Coba puji lagi, dia akan senang lagi. Bayangkan ini saudaraku. Jadi inilah yang harus kita sadari. Mulai sekarang gunakan perkataan kita. Gunakan ucapan kita. Sehingga orang yang mendengarnya merasa senang. Orang yang mendengarnya merasa diberkati. Orang yang mendengarnya merasa dihargai.
Amin, saudara, amin. Tetapi kalau memuji juga harus kira-kira. Nah ini jangan terlalu manis juga. Jangan terlalu tinggi juga. Yang memuji ya kira-kira. Satu contoh umpama saudara memuji ibu-ibu yang umur 60 lebih atau 70 tahun. Wah hari ini ibu cantik ya. Artis umur 20 tahun saja kalah cantiknya sama ibu. Wah ini juga keterlewatan. Saudaraku itu ya kelewatan. Kalau memuji pun jangan terlalu tinggi-tinggi. Itu namanya lebay. Amin saudaraku. Bisa-bisa kita bukan dapat pujian tapi dapat tonjokan. Kalau mujinya kelebihan. Ya, intinya saudaraku. Intinya jaga perkataan kita. Karena apa? Seperti tema tadi. Perkataan orang percaya mengandung kuasa. Perkataan orang percaya itu mengandung kuasa. Dan Alkitab tadi katakan, kata-katamu jangan jahat. Kata-katamu jangan menipu. Jadi artinya apa? Kata-kata kita harus bisa dipegang. Amin. Kata-kata kita harus bisa dipegang. Kalau perkataan kita ini bisa dipegang, berarti kita ini punya integritas. Nah ini. Dan saudara tahu, perkataan yang bisa dipegang, perkataan yang punya integritas, itu nilainya lebih besar daripada modal. Kenapa saya katakan? Coba tanya ini teman-teman di dunia bisnis. Saudaraku, saudara bisa berusaha memiliki barang kalau perkataan saudara bisa dipegang. Contohnya, saudara terkenal orang integritas. Saudara terkenal perkataannya selalu ya di atas iya. Lalu saudara ngomong sama teman-teman, saya sebetulnya ingin bisnis di bidang ini. Tetapi saya tidak punya modal. Oh gampang. Akan kukirim barang-barang. Karena aku percaya kepadamu. Kita lihat di sini. Tidak punya modal. Tetapi integritas ada. Orang percaya kepada saudara. Titip barang. Sehingga saudara punya usaha. Kita lihat di sini. Karena apa? Perkataan kita bisa dipegang. Jadi dampak perkataan itu luar biasa. Biar saudara tidak punya modal. Sekali lagi, biar saudara tidak punya modal. Tetapi kalau perkataannya bisa dipegang, masa depan akan menjadi bagian kehidupan saudara. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh dengan kemenangan. Itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, coba kita lihat ayatnya. Di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-14. Apa kata firman Tuhan? Amsal pasal 12 ayat 14 bagian A saja. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Sampai di situ. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Jadi kalau perkataan kita baik, punya integritas saudaraku, itu dahsyat, itu luar biasa. Saudara dipastikan akan memiliki banyak teman. Karena apa? Perkataan saudara bisa dipegang. Nah, sekarang kita lihat apa manfaatnya, apa berkatnya dari perkataan yang baik. Yang pertama, secara alami mendapatkan keuntungan. Ini manfaat perkataan yang baik. Secara alami itu mendapat keuntungan. Apa keuntungannya? Orang lain percaya kepada saudara dan saya. Ini keuntungannya. Jadi ketika perkataan kita selalu baik, ada integritas, ada kejujuran saudaraku. Maka keuntungannya bukan buat orang lain, tetapi keuntungannya untuk diri kita sendiri.
Kita dipercaya, di mana-mana kita bisa dipercaya. Mau hutang juga enggak masalah, karena apa? Kalau janji tanggal 5 disebayar. Kalau janji tanggal 10 dibayar. Sehingga orang enggak ragu-ragu titip barang di tokomu. Karena apa? Saudara orang berintegritas. Saudara bisa dipegang perkataannya, dipegang janjinya. Itu yang pertama. Jadi keuntungannya untuk diri kita sendiri, kemana-mana orang percaya dengan kita. Dan yang kedua, keuntungan yang kedua, orang lain itu yang mendengar perkataan kita itu mendapatkan kasih karunia. Orang yang mendengarkan perkataan kita merasa terhibur. Orang yang mendengarkan perkataan kita merasa dikuatkan. Merasa ada jalan baru. Lewat perkataan kita yang baik. Lewat perkataan kita yang menguatkan. Lewat perkataan kita yang membangun. Jadi sekali lagi secara alami perkataan yang baik itu keuntungan untuk diri kita sendiri. Orang lain percaya dengan kita. Dan yang kedua, orang yang mendengar perkataan kita pun merasa diberkati. Saya teringat ketika saya khotbah di radio, saudaraku. Saudara tahu kalau khotbah di radio itu ya semua pendengar dari kalangan manapun selama bisa dijangkau dengan frekuensi radio itu mereka dengar. Lalu setelah selesai khotbah, lalu saya perkenalkan kalau saudara ingin menghubungi saya, nama saya Pendeta Rudi, nomor telepon saya sekian di sini, telepon sekian. Di gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Syot Labuan Bajo. Amin. Tidak lama saudaraku, itu telepon masuk dari berbagai daerah. Dari kampung-kampung saudaraku. SMS juga masuk saudara. Wow, saya melihat, saya merasa terhibur. Saya menyampaikan kebenaran. Saya menyampaikan perkataan Tuhan. Itu dampaknya luar biasa saudaraku. Mereka sangat dihormat, sangat diberkati dengan perkataan itu. Banyak saudaraku. Akhirnya apa saudaraku? Saya sampai diundang ke satu tempat, Pak, terima kasih buat firman Tuhan. Tanggal sekian Pak, saya mau dilantik menjadi sekretaris desa. Saya harap Bapak bisa datang. Wow saudaraku. Saya tidak bisa pergi ke desa itu. Tetapi perkataan yang membangun. Perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberikan pencerahan, membuat orang lain ada kekuatan. Amin, saudara. Amin. Nah ini. Bahkan satu saat ada seorang bapak dengan sepeda motor datang dengan membawa ayam, datang dengan membawa sayur terong. Dari mana ini Pak? Oh saya dari kampung ini. Bagaimana Bapak? Ini saya terima kasih, ini Pak Pendeta Rudi ya. Iya, terima kasih Pak, saya sempat dengar Bapak khotbah di radio. Saya sangat diberkati. Dengan apa saya bisa balas Pak? Ini sayur terong. Wah saudaraku, kita lihat di sini. Dampak dari perkataan. Jadi mari kalau selama ini perkataan kita selalu membuat orang lain imannya lemah. Perkataan kita yang selama ini membuat orang lain rohaninya turun. Kita minta ampun pada hari ini. Amin. Tuhan jaga mulutku, jaga lidahku. Agar mengeluarkan perkataan yang menguatkan. Perkataan yang menghibur. Perkataan yang memberi semangat. Perkataan yang memberikan inspirasi. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Jadi ini secara alami mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga yang mendengarnya pun mendapatkan berkat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, secara supranatural, manfaat dari perkataan yang baik, bahwa perkataan itu ada kuasa. Nah ini yang perlu saudara tahu. Setiap perkataan kita itu ada kuasa. Alkitab katakan perkataan orang percaya itu ada kuasa. Sekali lagi saya katakan. Yang didengar Tuhan bukan cuma doa kita.
tetapi juga perkataan kita. Perkataan itulah sebabnya saya larang kita semua untuk jangan dibiasakan mengatakan sesuatu yang negatif terhadap anak-anak kita. Kamu kok anak kok bodoh, anak kok nakal, anak kok kurang ajar, anak kok... Hati-hati. Jangan salahkan anakmu bodoh, jangan salahkan anakmu kurang ajar, jangan salahkan anakmu nakal. Karena apa? Kita sebagai orang tua terus mengatakan anak bodoh, istri bodoh, suami bodoh. Jadi jangan salahkan orang-orang ini bodoh karena apa? Kita yang ngomong. Ingat perkataan kita itu mengandung kuasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya katakan perkataan orang percaya itu menurut saya ada 3 hal. Yang pertama mengandung kuasa, yang kedua bagaikan benih. Kalau kita ngomong, perkataan kita ngomong bodoh, nanti yang tumbuh juga benih bodoh. Kalau kita ngomong bahwa yang kita ngomong itu adalah pinter, maka yang tumbuh adalah pinter, saudaraku. Karena perkataan itu bagaikan benih, dan yang ketiga perkataan kita itu bagaikan nubuatan. Aku tidak punya masa depan. Saudara sementara menubuatkan diri sendiri. Rumah tanggaku pasti tidak akan bahagia. Saudara menubuatkan, jadi jangan salahkan rumah tanggamu tidak bahagia karena apa? Kita menubuatkan rumah tangga kita tidak bahagia. Anak-anakku tidak punya masa depan. Wow. Sepertinya usahaku akan bangkrut. Jadi kalau seandainya usaha saudara bangkrut, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan COVID. Karena apa? Kita sering mengatakan ini. Sepertinya usahaku tidak maju. Sepertinya usahaku akan bangkrut. Sepertinya usahaku akan mandek. Itu yang akan terjadi. Dan itulah yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Coba mulai hari ini. Tuhan, aku tahu COVID-19 ini masih ada. Tetapi aku yakin usahaku akan terus berkembang. Amin saudara. Amin. Katakan hal-hal yang indah, katakan hal-hal yang positif. Tuhan, aku tahu di kantorku banyak saingan. Di kantorku banyak orang yang ingin menduduki posisi itu. Tetapi aku yakin Tuhan akan mempromosikan aku. Nah ini saudaraku. Kata-kata yang memberi dorongan, kata-kata yang memberkati diri sendiri. Aku tahu di kiri kananku itu ada usaha yang sama, tetapi engkau akan mengadakan perbedaan. Ah ini saudaraku, ayo mulai saat ini perkatakan kata-kata yang baik. Karena sekali lagi secara alami itu akan mendatangkan keuntungan bagi diri kita dan juga orang yang mendengarnya mendapat berkat, mendapat kasih karunia, dan secara supranatural perkataan kita itu mengandung kuasa. Ayat yang terakhir kita lihat Markus pasal 11 ayat yang ke-23. Apa kata firman Tuhan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang apa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, saudara, terlepas bahwa ini sebuah perumpamaan, tetapi kita bisa melihat saudaraku, kita mendapatkan pesan yang penting dari perkataan Tuhan Yesus ini. Ketika kita mengatakan gunung persoalan dalam rumah tanggaku pergi. Itu yang akan dikerjakan Tuhan. Gunung kesulitan yang terjadi dalam hidupku pergi. Itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Penyakit yang terus datang dalam hidupku pergi. Itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Nah ini saudaraku, ayo. Apa yang menjadi kesulitanmu saat ini? Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Apa yang menjadi masalahmu saat ini? Mulailah mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Engkau sakit, katakan, Tuhan hari ini kuasa-Mu menyembuhkan aku. Amin.
engkau sulit cari jodoh Tuhan, aku yakin tidak lama lagi Tuhan akan kirim jodoh. Apalagi? Banyak hal, katakan saudaraku. Karena apa? Sekali lagi perkataan kita ada kuasa. Perkataan kita ada kuasa. Yakini ketika kita sadar akan hal ini, mulai hari ini kita akan hati-hati dengan perkataan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Seperti Engkau, Terima kasih Tuhan. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh. Mari saudara, sejemput kita semua bangkit berdiri.